Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita meninggikan Dia, kita persiapkan hati kita. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian hari ini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Mari kita tinggikan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita mengatakan kepadanya, aku ada hari ini semuanya karena anugerah. Mari kita sembah Dia. Masa depanku
Pujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik bagi kami, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah memberi kehidupan dan keselamatan bagi kami. Bersyukur pada pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh menghimpunkan kami untuk datang menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kami yang mencekam. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan boleh memimpin kami. Kami boleh beribadah menyembah kepada-Mu di tempat ini. Bahkan umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing, diberkatilah Tuhan dari awal sampai selesai ibadah kami. Kami mohon berkat tuntunan pengasihan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami minta berkat di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hidup yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Ibadah kita dilanjutkan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada untuk kita boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan menyanyi pujian dari Kemenangan 5 nomor 124, Penawar di Geliat. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah penyembuh kita, Tuhan kita yang melindungi kita di dalam kehidupan kita.
dunia pada saat ini, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat mas kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita pada pagi hari ini. Perikop di atas kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin pujian nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misan. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekian jauh pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Baiklah, pada saat ini kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 244, ada kuasa dalam darah Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan.
di surga kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami, terima kasih kami untuk setiap berkat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami sepekan yang sudah kami lewati. Kami ada sampai hari ini, bahkan kami boleh meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan baik di tempat ini, di rumah masing-masing, bahkan menyaksikan kepada ini secara live streaming. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk setiap anugerah dalam hidup kami. Dan kami memuji kebesaran Tuhan karena di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi, kami Tuhan lawan, Tuhan jaga, Tuhan beri kesehatan, bahkan Tuhan berkati. Kami bersyukur di tengah-tengah ibadah yang sedang berlangsung, kami boleh menyisihkan keuangan kami untuk kami beri kepada Tuhan, baik yang kami beri melalui persembahan kolekte, persembahan khusus, persepuluhan kami di hadapan Tuhan, ucapan syukur kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menerima setiap persembahan kami. Tuhan kuduskan untuk boleh dipakai mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan hamba mohon berkat Tuhan kepada seluruh umat Tuhan, kepada setiap tangan yang sudah terulur memberi hari ini. Mungkin kami memberi dari kekurangan atau kelebihan kami, Tuhan mengetahuinya. Memberkati setiap sisa uang yang ada pada kami, semua berkat yang masih ada pada kami. Biar kami dapat menggunakan untuk kebutuhan hidup kami hari lepas hari, kami berkecukupan dan kami boleh memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan segenap usaha dan pekerjaan seluruh umat-Mu, setiap petani wira swasta, pengusaha, hamba Tuhan, anggota dewan, aparat TNI Polri, tenaga honorer, pegawai negeri sipil, diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami setiap pelajar yang memberi hari ini, Tuhan memperhatikan setiap pemberian kami, memperhitungkannya, sebab sesuai dengan janji-Mu, orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkatinya dengan limpah. Bapak, sekiranya ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah mereka, hamba minta kepada Tuhan kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kesembuhan bagi umat. Biarlah mereka boleh bersukacita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih, hamba juga berdoa di setiap rumah tangga Kristen, anak-anak Tuhan bersama dengan istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka beribadah hari ini di tempat mereka masing-masing. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan melindungi mereka serta memberkati mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan, diteguhkan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, diberi jalan keluar. Mungkin mereka bergumul dengan usaha pekerjaan, dengan masa depan, dengan kebutuhan keluarga mereka. Bapa, berkatilah. Dan kami mohon pertolongan daripada Engkau diberikan kepada seluruh umat-Mu. Setiap pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga dan keluarganya. Bersama dengan badan Tuhan mengelola pelayanan yang Tuhan kerjakan, diberkati. Baik pembangunan secara fisik gedung gereja ini, penataan taman rumah dinas gembala, bahkan pembangunan manusia rohani, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa memberkati setiap program perencanaan gereja Kamar Injil, baik yang ada di pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, hamba-hamba Tuhan di gereja lokal. Tuhan memberkati semua kami. Bahkan setiap gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi, Tuhan memberkati. Teguhkanlah panggilan kami, kuatkanlah iman kami untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Karena itu teguhkanlah Tuhan, berkatilah. Bahkan presiden gereja kami ini, Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, terima kasih, hamba berdoa untuk setiap orang yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit, karena mereka mengalami sakit, baik mereka kena COVID-19, bahkan penyakit-penyakit lain yang mereka derita hari ini. Tuhan menolong mereka, memberi kesembuhan, kekuatan, serta pemulihan daripada Engkau. Memberkati para medis,
dokter, para perawat, tenaga kesehatan yang hari ini berjuang keras menolong para anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang sedang terbaring dengan sakit. Tolonglah mereka, jaga dan lindungi mereka, agar virus-virus jahat tidak berkuasa atas mereka, karena Tuhan menjaga dan melindungi. Aparat keamanan TNI Polri diberkatilah Tuhan. Mereka yang menjaga keamanan kedaulatan bangsa ini, mereka yang bekerja keras hari ini, diberkatilah mereka Tuhan. Diberi perlindungan penyertaan-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka, agar juga mereka terlindung dari kuasa-kuasa jahat dan virus-virus jahat yang mau menghancurkan hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tengah masa sulit hari ini, biarlah kami tetap kuat, baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan kami. Tuhan memberkati presiden kami, memberkati para menteri kabinet kerja, dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan hari ini untuk memimpin. Secara khusus dokter dan juga menteri kesehatan diberkati oleh Tuhan, agar mereka diberi hati yang bijaksana untuk mengambil langkah-langkah dalam situasi negara kami yang sulit hari ini. Bila kami mulai kuat, kami mulai diberkati Tuhan, dan pemulihan ini segera Tuhan kerjakan dan berakhir. Dan serentak kami minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dan menolong kami sekalian, dan kami berseru kepada-Mu untuk virus COVID-19, virus corona yang melanda dunia, melanda bangsa kami, melanda tempat ini. Dan kami berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus, virus itu hancur, virus itu musnah dalam nama Yesus. Virus itu dibebaskan daripada kami. Pemulihan terjadi di negara kami, di tempat kami, di gereja kami, di keluarga kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami, serta penyembahan kami yang sedang berlangsung ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati teristimewa firman-Mu yang kami mendengarkan. Bukalah hati kami, persiapkanlah kami, agar kalau firman diberitakan kami sungguh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Bapa, kami akan berdoa sebagaimana Tuhan mengajar murid-murid berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Baik, saya akan membacakan warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Gembala Sidang dan Badan Muslimat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, dan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Para pelayan ibadah Raya Minggu 10 Mei 2020, waktu jam 9 WIB, firman Tuhan Gembala Sidang, pemimpin pujian Bapak Matias, singer Bapak Toto dan Bapak Gubernur Kaji, pemain musik Bapak Rizilin, doa syafaat dan doa Bapak kami Ibu Gembala, operator LCD Bapak Aci, warta jemaat Ibu Emi. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui Facebook @GKI Bitsmani Kemuan. Laporan pemasukan keuangan minggu yang lalu, kas umum, persembahan kolekte dan persembahan khusus di gereja dan di rumah teman-teman minggu lalu Rp1.645.000. Total pemasukan kas umum sepekan Rp1.645.000. Perintah tambahan minggu depan adalah Minggu
pengembalian persepuluhan harap jemaat dapat mempersiapkan diri. Demikian kata jemaat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya saya akan membacakan laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran kas umum bulan April 2020. Yang pertama, pemasukan April 2020. Perpuluhan jemaat Rp12.309.000. Kolekte ibadah hayam minggu di gereja dan di rumah-rumah jemaat Rp5.294.000. Saya ulangi, kolekte dan persembahan khusus ibadah hayam minggu di gereja dan di rumah-rumah jemaat berjumlah Rp5.294.000. Jumlah pemasukan Rp17.603.000. Pengeluaran bulan April 2020. Perpuluhan ke daerah Rp1.760.000. Pengeluaran rutin Rp6.760.000. WIPI bulan April 2020 Rp393.000. PDAM bulan Maret 2020 Rp410.000. Voucher listrik gereja, fotokopi bulletin dan baterai mic Rp350.000. Fotokopi bulletin dan beli amplop Rp350.000. Beli hand sanitizer Rp825.000. Beli mic wireless clip on merek Sur Rp1.300.000. Konsumsi rapat DPJ tanggal 15 April 2020 Rp184.000. Fotokopi jilid proposal, baterai Panasonic dan materai Rp205.000. Bensin 20 liter Rp200.000. Jumlah pengeluaran Rp12.737.000. Rp12.737.000. Rekapitulasi. Pemasukan bulan April 2020 Rp17.603.000. Pengeluaran bulan April 2020 Rp12.737.000. Rp12.737.000. Saldo Rp4.866.000. Total saldo keseluruhan kas umum sampai dengan 30 April 2020 Rp82.488.000. Rp82.488.000. Demikian warta jemaat disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita apa yang kita lalui hari lepas hari di dalam hidup ini, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong dan menopang di dalam kehidupan kita. Be
sebab tidak ada satu hal pun di luar kendalinya Tuhan, termasuk waktu dan hidup kami. Tuhan yang mengatur semuanya, dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami. Bapa, kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu, bersyukur karena itu kuasailah hati kami, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala kemampuan Tuhan untuk menjelaskan, menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu hari ini. Kami siap mendengarkannya, dan kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan sekalian, shalom. Kita bersyukur hari ini, puji Tuhan, karena Tuhan masih memberi kita kekuatan, masih memberi kita kesehatan, dan memberkati kita tentunya. Bapak Ibu yang sedang ibadah di rumah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah hari ini. Dan karena itu mari kita terus berdoa supaya Tuhan akan menolong kita dan pandemi ini segera berakhir. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dari ayat nas yang sudah dibaca tadi, Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12. Saya hanya membacakan beberapa ayat untuk kita hari ini. Pertama ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misan. Ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Lois Pryor. Ketika kecil, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dia mengalami masalah. Dia main-main ke toko bapaknya, karena di sana bapaknya membuat dan menjual barang-barang yang dari kulit, ya. Dan ketika itu matanya kena pelana yang tajam, sebelah matanya menjadi buta, dan dia sangat tertekan sekali. Dia sangat frustasi. Namun tidak berhenti di situ saja, perjalanan waktu, infeksi juga menjangkit bagian sebelah matanya. Akhirnya kedua matanya itu menjadi buta. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia begitu tertekan, penyakit apa, matanya tidak bisa diobati. Ya. Namun dalam kondisi itu, saudara, perkembangan fisiknya di usia 15 tahun dan seterusnya, dan satu ketika, saudara, masalah yang dialami itu membuatnya menemukan yang namanya hari ini yang dipakai oleh orang-orang buta, yaitu huruf Braille, ya, huruf timbul itu, ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Dia menemukan namanya huruf timbul itu, Braille namanya. Dan saya pernah lihat satu orang yang hari ini mungkin sedang, ya, dan juga menyaksikan ada namanya Pak Haripaan, dia juga pakai huruf Braille itu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika masalah bertubi-tubi, persoalan hidup melanda seseorang,
tentunya dapat membuat jiwa seseorang itu tergoncang. Misalnya sakit penyakit seperti Lois Brian tadi, kemudian kehilangan, kematian, kehilangan pekerjaan dapat menggoncangkan jiwa seseorang. Nah, demikian juga yang dialami oleh penulis atau pemazmur dalam bagian ini, saudara kekasih. Dan dia juga mengalami persoalan, dia mengalami masalah yang membuat jiwanya tertekan. Kita perhatikan, dia mengungkapkan akan kondisinya ketika itu, bahwa dia sangat tertekan. Air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Bayangkan saudara, air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Dia menjadi bahan celaan oleh orang lain. Orang mencela dia, berkata, di mana Allah? Dia sudah percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia dalam kondisi yang tertekan. Soal ini membuat dia tertekan luar biasa. Dia katakan kepada jiwanya sendiri, mengapa kau tertekan, hai jiwa? Nah kita perhatikan, dia tidak bisa lagi bebas untuk datang menyembah kepada Tuhan. Karena waktu itu saudara dikasih dalam Tuhan, ya, mereka sedang berada dalam tawanan bersama dengan umat Israel, tidak lagi dapat bebas beribadah kepada Tuhan. Dari satu sisi keinginannya untuk menyembah Tuhan begitu kuat, dia tersiksa sekali. Namun bagaimana saudara pemazmur ini dapat keluar? Dia dapat kuat dalam situasi yang sulit itu menekan jiwanya. Bagaimana dia dapat tetap kuat dalam situasi yang sulit itu yang menekan jiwanya, saudara dikasih dalam Tuhan? Ya, mari kita perhatikan yang pertama. Dalam situasi yang demikian, dia tetap memiliki kerinduan akan Allah yang hidup. Dia tetap memiliki rasa haus yang mendalam tentang Tuhan yang pernah dia percayai. Dalam ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dia berkata jiwanya rindu akan Allah. Dia haus akan Allah. Ya saudara kekasih, penulis mengibaratkan jiwa yang haus itu seperti rusa yang merindukan sungai berair. Dapat kita bayangkan rusa yang haus berjalan, dia memerlukan air, dia haus akan air. Kalau belum ketemu air, belum berhenti dia berjalan. Karena rusa memang suka air. Dan kalau kita bisa gambarkan kepada diri kita sendiri, kita ada di tengah-tengah padang belantara, terik panas matahari, kita berjalan saudara di tengah-tengah terik panas itu. Lalu jiwa kita kehausan akan air. Apakah saudara berhenti? Tidak mencari sumber air atau tempat air minum? Nah saudara, tentunya saya percaya bahwa saudara tidak pernah berhenti untuk berjalan. Saudara terus mencari, karena saudara tanpa air kita bisa mati, amin. Tanpa air, karena air kebutuhan hidup manusia. Orang kalau tidak minum air, saudara, ya, dan tubuhnya tidak ada lagi cairan, maka dia akan mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga hubungan kita dengan Allah, rasa rindu dan haus akan Tuhan. Rasa-rasanya tanpa Tuhan saya akan mati. Tanpa Tuhan saya tidak berdaya. Itulah kerinduan yang mendalam yang ada pada diri pemazmur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia selalu ingin datang kepada Allah. Dia ingin selalu datang menemui Tuhan. Dia berkata, yaitu kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Ya, kepada Allah yang tidak berdaya, kepada Allah yang tidak dapat mendengar. Dia tidak datang kepada Allah yang demikian.
dia katakan datang kepada Allah yang hidup. Nah, saudara kekasih, perhatikanlah bagian ini bahwa dia katakan dia datang kepada Allah yang hidup. Dia haus kepada Allah yang hidup. Artinya dia mengenal Allahnya meskipun dalam kondisi yang sulit, yang menekan jiwanya. Dia punya Allah yang hidup. Datang kepada Allah yang layak menerima sembah dan pujian serta syukurnya. Itulah sebabnya dia rindu sekali ingin menyembah Tuhan, rindu sekali ingin bersekutu dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang layak menerima pujian serta syukur. Dia juga datang kepada Allah yang mendengar. Ketika dia mengungkapkan pergumulannya, dia yakin bahwa Allah itu mendengar. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita juga hari ini mengenal siapa yang kita sembah? Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kehidupan yang sulit itu menekan jiwa kita sama seperti Daud, apakah kita mengenal Dia, mencari Dia dengan seluruh keberadaan kita, dan kita berkata tanpa Allah saya akan mati, tidak ada gunanya, tidak berdaya. Karena itu carilah Allah dengan kerinduan yang mendalam, dengan rasa haus yang sungguh-sungguh kepadanya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perhatikan dalam bahagian ini bagaimana pemazmur dapat kuat di tengah-tengah situasi hidup, kesulitan hidup yang menekan jiwanya. Dia mengingat semua pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang kelima berkata demikian, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia mengingat akan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ketika ia datang menghampiri hadirat Tuhan dalam kepadatan manusia, saudara, sementara jiwanya gundah gulana, dia ingat bagaimana ketika itu dia berjalan dalam kepadatan manusia. Nah, dia tetap berjalan dengan semangat, dengan kekuatan, tidak merasa terhina ketika dia berjalan menemui Tuhan, melangkah di tengah-tengah kepadatan manusia itu. Meskipun dia seorang raja, dia tidak merasa hina dia datang ke hadapan Tuhan, karena tadi dia mengenal siapakah Allahnya, Allah yang hidup, Allah yang layak menerima sembah dan pujian, Allah yang mendengarkan setiap permohonannya tanpa rasa malu, tanpa rasa lelah dia datang di tengah-tengah kepadatan manusia. Nah, sekarang kondisinya berbeda, jiwanya tertekan, dan makanya saudara kekasih Tuhan, dia mengingat akan pengalamannya bersama dengan Tuhan masa-masa yang indah dulu. Saya bercerita dengan istri, mengingatkan dia ketika pacaran dulu ya. Ya, saya sampaikan bahwa ini dulu masa kuliah, masa pacaran. Kadang-kala lihat foto saudara, foto nikah. Kenapa? Dengan mengingatnya, menguatkan cinta kita. Amin. Saya percaya Pak Margo pun pernah demikian sama gue ini ya. Ingat-ingat cerita sebelum tidur, masa pacaran dulu ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pemazmur mengingat akan pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang pertama, dia dapat berjalan tengah kepadatan manusia, dia dapat melangkah datang ke rumah Allah. Waktu itu mereka mengadakan perayaan, sering mereka lakukan bersama dengan umat Tuhan. Dan kita perhatikan di sini Panikora ya memimpin puji-pujian, begitu indah suasana itu. Dan itu yang dia ingat.
bisa melakukan itu lagi. Namun ketika dia ingat, dia semakin kuat. Saudara, adakah perasaan ini ada apa juga pada kita? Ketika kita dalam kondisi tertekan, kita ingat Tuhan, dulu Tuhan sudah tolong saya, sudah berkati saya, masa indah kita bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan diberikan bagi kita. Kita ingat itu akan membuat kita kuat. Ketika kita melangkah ke bait Allah, ke rumah Tuhan, kita tidak peduli dengan kondisi kita, ya, namun kita terus mau datang dari hadapan Tuhan. Mengingat bagaimana ketika jiwanya tertekan, dia mampu untuk bersyukur ketika itu. Sehingga ada puji-pujian yang keluar dari mulutnya, dari hati yang mendalam. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia mau dapat memuji Tuhan. Nah saudara, adakah di antara kita hari ini, ketika pergumulan hidup, tantangan hidup yang betul-betul mengguncangkan jiwa kita, di antara kita masih mampu untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyanyikan pujian, ya? Kita katakan seperti lagu tadi, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saya percaya itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita, saudara, ketika guncangan itu datang di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, bagaimana pemazmur dapat kuat di tengah-tengah kondisi hidup yang menekan jiwanya. Atau bagaimana kita hari ini dapat kuat di tengah kondisi hidup, masalah hidup yang menekan jiwa kita. Yang berikut ini, saudara, dia senantiasa mengharapkan Allah. Dia tidak mengharapkan manusia. Dia terus mengharapkan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berharap kepada Allah artinya bahwa kita tidak pernah berhenti untuk membangun keyakinan kita kepada-Nya. Meskipun tantangan datang, tetapi kita terus membangun keyakinan kita. Saudara, kita terus yakin bahwa Tuhan itu menolong kita. Kita yakin bahwa Allah itu peduli dengan kita. Itu yang terus kita bangun tentang Tuhan kita. Keyakinan kita bahwa pertolongan daripada Tuhan itu diberikan kepada kita. Berharap kepada Allah berarti kita senantiasa terus bergantung. Bukan hanya kita membangun keyakinan kita tentang Dia, tetapi kita terus bergantung kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Seperti saya katakan tadi, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya di dalam situasi ini. Perhatikan Bapak Ibu, kejadian hari ini, ya, yang menimpa dunia. Senjata yang canggih sekalipun tidak berdaya. Orang yang hebat sekalipun, negara yang terkuat sekalipun tidak berdaya hanya karena virus corona. Tapi ketika kita membangun keyakinan kita kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, saudara yang dikasih, maka Dia akan menolong kita. Amin. Dia ada di pihak kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa penting memiliki jiwa yang berharap kepada Allah? Pemazmur katakan dalam ayat 6, Dialah penolongku. Dialah penolongku, saudara. Dalam ayat 6 dia berkata, penolongku dan Allahku. Dia mau bersyukur, dia mau berharap kepadanya karena dia punya Allah penolongnya. Kita punya Allah penolong kita. Lalu berikutnya, Dia adalah Allah kehidupan kita. Dia Allah. Dia menaikkan doa dalam ayat ke-9. Dia katakan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sekali lagi saya katakan bahwa dia tahu bahwa tanpa Allah dia tidak bisa hidup. Tanpa Allah tidak bisa berdaya. Dia katakan Allah lah kehidupanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berikutnya dia katakan dalam ayat ke-10.
Dia Allah gunung batuku. Dia Allah gunung batuku. Artinya bahwa Allah itu pelindung. Allah yang kita sembah itu adalah kekuatan. Dilukiskan dengan gunung batuku dalam ayat 10. Aku berkata kepada Allahku, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Karena kan pertanyaan ini dia lontarkan kepada Tuhan, tapi dia yakin bahwa Allah perlindungannya, dia Allah kekuatan. Saudara, masalah bisa saja datang, kesedihan bisa saja menghampiri hidup kita, kehilangan, kegagalan bisa saja hadir di dalam hidup kita. Namun jangan sampai kesedihan, persoalan hidup itu menggoncangkan jiwa saudara. Saudara harus kuat, saudara harus mampu. Dan perhatikanlah firman ini. Milikilah kerinduan yang mendalam serta rasa haus yang tidak terhingga kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mendengar, kepada Allah yang layak menerima sembah dan pujian kita. Ingatlah pengalaman-pengalaman masa di mana kita bersama dengan Tuhan, masa bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kita. Kita datang di hadapan Tuhan tanpa peduli, tanpa rasa hina, tanpa rasa lelah sekalipun. Dengan semangatnya kita datang, kita menghampiri Allah dengan rasa syukur kita, dengan puji-pujian kita kepadanya. Kita harus mengingat itu. Dengan mengingat itu kita akan menjadi kuat. Kemudian teruslah dan buatlah jiwa kita senantiasa berharap kepada Allah. Karena dialah penolong kita, dialah kekuatan kita, dialah kehidupan kita, dialah perlindungan kita. Hari ini, apa persoalan kita? Mari kita datang di hadapan Tuhan. Apa masalah kita? Kita letakkan di bawah kaki salib Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Saudara, silakan semuanya untuk berdiri. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mari kita katakan kepada Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kita sembah Tuhan dengan puji. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah di
dan kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang maha, Allah yang kuasa akan memulihkan kita ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi. Dia berjanji Dia akan memulihkan. Dia berjanji Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami memuji kebesaran Tuhan anugerah Engkau hari ini bagi kami sekalian. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan Tuhan, kami boleh bersukacita hari ini, meskipun di tengah himpitan kehidupan yang melanda bahkan menekan jiwa kami. Sebab kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan, Allah yang peduli akan hidup kami. Suara hamba-Mu sudah berhenti Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan tak bekerja dalam hidup kami masing-masing, meneguhkan dan menguatkan kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ini. Di dalam berkat dan pertolongan Tuhan kami boleh melakukannya, dan kini kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Karenanya jemaat Tuhan sekalian, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahwa segala berkat ini akan turun atasmu. Engkau semakin kuat, engkau semakin sejahtera, engkau semakin diberkati Tuhan, baik di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dalam keseharianmu, keluar masukmu, diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih, tutuplah kami kembali di tempat ini dan pertemukanlah kami untuk kami dapat menyembah-Mu dalam ibadah pada ibadah raya pada minggu depan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk kembali bersandar dulu di tempat masing-masing. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.